2026 KPK akan menyampaikan informasi lengkap terkait dengan peristiwa tertangkap tangan para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di kantor pelayanan pajak KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi restitusi itu adalah pengembalian kelebihan. Jadi misalkan dalam 1 tahun berjalan, anggaplah di tahun 2025 nanti kan dibayarkan pajaknya, kemudian di akhir itu dilihat nanti diperbandingkan nanti dengan produk yang dipajak. Apakah nilai pajaknya memang ada lebih bayar atau kurang bayar? Nah, kalau terjadi kelebihan bayar, maka akan dikembalikan atau diberikan restitusi. Adapun konstruksinya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2024 PT BKB mengajukan permohonan restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN untuk pajak 2024 dengan status lebih bayar. Pengajuan dimohon kepada KPP Madya Banjarmasin. Jadi di akhir tahun itu dilihat restitusinya ternyata terjadi kelebihan bayar dari PT BKB ini. Atas permohonan restitusi tersebut, tim pemeriksa KPP Madya Banjarmasin melakukan pemeriksaan. Salah satunya yang beranggotakan saudara DJD. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan nilai lebih bayar sebesar 49,47 miliar dengan koreksi fiskal sebesar 1,14 miliar sehingga restitusinya pajaknya menjadi 48,3 miliar. Selanjutnya pada November 2025 Saudara MLY selaku Kepala KPP Madya Banjarmasin melakukan pertemuan dengan pihak PT BKB, yaitu Saudara VNZ selaku Manajer Keuangan PT BKB dan Saudara ISY selaku Direktur Utama PT BKB. Jadi ada pertemuan di sini di bulan November, ada pertemuan dari pihak KPP dengan dari wajib pajak. Wajib pajaknya di sini adalah dari PT BKB, VNZ dengan ISY. Dalam pertemuan lanjutannya, MLY menyampaikan kepada VNZ bahwa permohonan restitusi PPN PT BKB dapat dikabulkan dengan menyinggung adanya uang apresiasi. Jadi disinilah mulai terjadi meeting of mind-nya, pertemuan dua kepentingan, dua keinginan. Yang satu ingin supaya restitusi pajaknya dikabulkan, yang satu si yang melakukan, dalam hal ini pihak dari KPP Madyanya menginginkan adanya uang apresiasi seperti itu. Jadi sana pertemuannya meeting of mind. Kemudian PT BKB melalui VNZ menyepakati permintaan tersebut dengan besaran 1,5 miliar kepada MLY sebagai uang apresiasi dengan adanya uang sharing untuk VNZ. Jadi setelah dihitung-hitung tadi kan ada 48,3, yang satu ingin restitusinya, yang satu tadi menginginkan uang apresiasi. Nah, kemudian disetujui 1,5 miliar. Tetapi dari pihak perusahaan juga di VNZ ini secara pribadi dia minta bagian juga, karena si VNZ ini adalah bagian keuangannya, manajer keuangan PT BKB. Pada bulan Desember 2025, KPP Madya Banjarmasin mendapatkan surat ketetapan pajak lebih bayar. Jadi itu untuk dibayar restitusi itu harus ada surat SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak SKP KPP dengan nilai restitusi yang disetujui yaitu 48,3 miliar. Jadi setelah terbitnya surat ini, maka dari pihak keinginan pihak PT BKB ini sudah terpenuhi. Karena tanpa terbitnya surat ini, maka nggak akan cair si uang restitusinya itu. Bahwa setelah restitusi dicairkan pada tanggal
22 Januari 2026 ke rekening PT BKB, DJD menghubungi staf VNJ untuk meminta bagian dari uang apresiasi yang disepakati, di mana uang tersebut dicairkan oleh PT BKB dengan menggunakan invoice fiktif. Ya, karena begini, maksudnya invoice fiktif ini begini. Tentunya setiap pengeluaran di perusahaan, perusahaan manapun, termasuk di perusahaan BKB ini, itu harus melalui pencatatan, ya, pencatatan di pembukuannya tentunya. Tidak mungkin dia mengeluarkan uang 1,5 miliar dengan tulisan bahwa itu adalah untuk uang apresiasi. Seperti itu. Jadi dibuatlah invoice fiktif supaya uang tersebut bisa keluar, misalkan untuk pembelian barang dan lain-lain gitu ya. Padahal barangnya tidak ada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.